Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat siang hari yang indah ini Bapak. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan semua itu hanya perkenanan-Mu ya Bapak. Semua itu karena rencana-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan, selama kami masih ada dalam dunia ini ya Bapak, kami percaya Tuhan rencana-Mu Tuhan belum selesai atas hidup kami Bapak. Pakai setiap hamba-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapak. Pakai sebagai alat-Mu yang dahsyat Tuhan. Kalau sebentar juga kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu ya Bapak. Biar setiap firman yang boleh ditaburkan pada siang hari ini Bapak, firman itu gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Melainkan firman itu Tuhan akan berakar kuat, akan bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah kebenaran-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami mau siapkan hati kami pada siang hari ini Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap Bapak, Saudara yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Halo, shalom semuanya Bapak. Wow, luar biasa ya. Terima kasih buat kesetiaannya ya kan, tadi habis ibadah terus ibadah lagi. Wah, luar biasa banget. Tetap setia, tetap semangat melayani Tuhan. Kalau ada lagu bilang jangan lelah. Amin. Bekerja di ladangnya Tuhan. Wow, jangan lelah. Karena Tuhan gak akan pernah membiarkan kita begini-gini aja. Kalau kita di dalam Tuhan, kita pasti akan mengalami suatu progresivitas. Yang percaya katakan amin. Oke. Tetap semangat Bapak Ibu. Bapak Ibu. Kebiasaan. Oke, jadi kenapa masih keceplosan? Karena ini pertama kalinya Bapak-bapak Saudara semua. Dimana saya berbicara di tengah-tengah para pria. Biasanya ada bapak, ibu, anak ya kan. Biasanya juga saya tuh di panti jompo itu masih ada oma, opa ya kan. Masih ada cowok ceweknya. Tapi di sini laki semua. Haleluya, oke. Nah, suatu kehormatan saya bisa berbicara di tempat ini, terima kasih ya kan. Kenapa? Alkitab bilang di dalam Matius 25 ayat yang ke-36 berkata, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi aku berada di tempat ini itu merasa sangat terhormat. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh diberikan. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, PowerPoint yang sudah diberikan boleh ditampilkan. Oh, enggak ada. Ya, oke, baik. Jadi, tapi PowerPoint-nya enggak ada Pak ya? Bapak? Oke, baik. Perkenalkan nama saya terlebih dahulu, nama saya Andi Saputra. Ya kan, halo semuanya, salam kenal semuanya, ya kan, muda banget ya, iya muka boleh muda tapi umurnya udah nggak muda lagi teman-teman, teman-teman, bapak-bapak, saudara semua ya kan, umur saya 34, saya itu udah menikah, dan saya itu udah punya 2 anak, ya kan, kelihatannya masih unyu-unyu, karena saya juga melayani di panti asuhan bapak-bapak, saudara semua, jadi di mana di panti asuhan itu kita harus membuat anak-anak panti itu judulnya itu Andi. Ya, ada di folder Andi, lalu di situ ada planning with God. Yes, planning with God. Oke. Nah, saya udah memiliki 1 orang istri dan gak lebih dan gak akan nambah sampai dia mati. Oke. Oke. Lalu juga punya 2 anak. Yang pertama itu cewek, namanya Clarissa. Dia itu baru berumur 4 tahun. Ulang tahunnya baru kemarin, tanggal 7. Lalu yang kedua itu baru 4 bulan bapak-bapak. Seperti itu. Nah, oke. Sudah? Ini dia luar biasa. Terima kasih untuk multimedianya. Ternyata luar biasa banget ya. Saya berada di sini itu merupakan satu konfirmasi. Tadi lagu tadi yang terakhir itu ada di dalam khotbah saya bapak-bapak. Wow, luar biasa. Oke, saya percaya kita di tempat ini bukan suatu kebetulan kita berada di tempat ini. Amin. Oke, kita mulai aja. Judul yang akan saya bawakan pada sore hari ini, siang hari ini adalah Planning with God. Tentunya bapak-bapak saudara semua memiliki suatu planning, memiliki suatu rencana, betul dong? Walaupun di tempat ini pasti ada rencana dong, ketika mungkin nanti saya keluar dari tempat ini mau ngapain ya kan, ketika
Kenapa? Oke, nah setiap kita pasti memiliki rencana, betul ya? Sekalipun kita berada di tempat ini, benar nggak bapak-bapak? Betul ya? Enggak, saya pikir saya salah gitu. Maka kita interaktif aja ya bapak-bapak ya. Seperti itu. Nah, judul yang saya bawakan pada siang hari ini adalah Planning with God. Oke, boleh di next? Seperti itu. Nah, seringkali ketika kita membuat suatu perencanaan, ketika kita membuat suatu planning, itu baik dan itu harus supaya kita punya tujuan. Tetapi seringkali tuh kita tuh harus mengikut sertakan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam setiap rencana kita. Amin Bapak. Karena gini, karena seringkali kalau seandainya kita nggak mengikut sertakan Tuhan, lalu rencana kita gagal. Apa yang seringkali kita lakukan? Nyalahin Tuhan. Giliran rencana kita tergenapi, ingat Tuhan nggak? Ada yang ingat, tapi ada juga yang lupa Tuhan, betul ya? Tapi giliran gagal udah pasti. Kecewa sama Tuhan, terus berpikiran kalau Tuhan tuh nggak ada. Tuhan tuh nggak care sama gue. Kalau Tuhan care, kalau Tuhan ada, kenapa hidup gue seperti ini? Ada yang pernah berpikir demikian? Banyak, ya banyak. Ada. Nah, sebelum kita kecewa sama Tuhan, sebelum kita menyalahkan Tuhan, ada baiknya kita meng-cross check diri kita. Apakah yang kita lakukan, apakah yang kita rencanakan ini udah mengizinkan Tuhan, udah nanya Tuhan? Seperti itu. Kita cross check diri kita. Jadi di sini saya punya satu video. Kalau seandainya bisa ditampilkan nanti sebelum ini, oke? Nah, video ini menceritakan kisah di mana mirip banget. Ini animasi sih, ini kartun ya kan. Kisah ini tuh seperti ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Keluar dari perbudakan. Itu rencana Tuhan loh. Rencana Tuhan tuh indah bapak-bapak. Seringkali yang membuat rencana Tuhan menjadi tidak indah itu karena kedegilan hati kita. Karena ketidaktaatan kita. Karena ketidaksetiaan kita. Sehingga kita itu nggak bisa melihat rencana Tuhan tergenapi di akhir cerita hidup kita. Seperti itu. Nah, boleh ditampilkan videonya? Oke, boleh di play di pojok kiri kanan bawah tuh. Pojok kanan bawah, betul. Pojok kanan bawah. Ini cuma 1 menit. Pojok kiri berarti, pojok kiri, maaf. Itu ada play-nya, betul. Nah, itu dia. Please subscribe to our channel and click on the bell icon for notifications. Nah, ya kan? Seringkali dalam menjalani kehidupan ini, kita berada di padang gurun. Dan ketika kita haus dan mengharapkan air, namun kita nggak menemukannya. Dan awalnya kita datang berdoa sama Tuhan supaya Tuhan memberikan kita air, ya kan? Nah, namun ternyata Tuhan tuh belum menjawab bapak-bapak, belum menjawab doa kita. Lalu kita kesel dan kita memandang sekeliling kita dan kita berpikir, wah, bahwa itu kali jawaban yang saya butuhkan. Wah. Dan ketika kita berusaha menghampiri tempat itu, ya kan, Tuhan tuh udah berusaha memberitahu kita, ya kan, ini loh tempat. Tapi yang kita lihat, wah, gersang. Nah, tangan Tuhan selalu mengingatkan kita, selalu ada buat kita. Tapi karena kita kecewa, kita menghiraukan semuanya itu. Oh, ya kan. Kesal lagi sama Tuhan. Lalu di antara banyak orang di luar sana juga melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya kan? Bahkan sikut kanan, sikut kiri, injek kalau bisa demi tujuannya tercapai. Tuh. Ikat, ya kan? Dan hasilnya saudara-saudara, bapak-bapak, hanya setetes air. Padahal dia, ya kan? Dan dia merasa hebat. Padahal kalau kita ikut rencana Tuhan, sumber air tentunya saudara-saudara. Seringkali itu kita tuh tahu, ya benar janji Tuhan tuh indah pada waktunya. Ya benar bahwa di Yeremia 29 ayat yang ke-11 juga bilang ya kan, hari depan yang penuh harapan. Kita tahu, tapi kenapa seringkali kita tuh nggak mau taat? Kenapa seringkali itu kita nggak setia seperti itu? Ya kan? Boleh di next
Iya, itu yang tadi Musa, ilustrasi next lagi. Nah, padang gurun itu seringkali kan menggambarkan mengenai setiap persoalan kita, setiap permasalahan kita. Tentunya setiap kali kita menghadapi suatu persoalan, kita membutuhkan satu jawaban. Dalam video tadi itu menggambarkan air. Dan tempat lain itu seperti yang membuat kita tuh merasa mungkin ini jawabannya. Makanya ada yang lari, anak muda di luar sana juga banyak lari ke narkoba, seks bebas, ya kan. Bahkan teman saya pun ada yang jatuh di dalamnya. Seperti itu, walaupun dia nggak ketangkep. Itu namanya beruntung dia, ya kan. Seperti itu. Nah, video ini itu adalah landasan yang saya ambil itu di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Boleh ditampilkan ayatnya, ada ya? Wah, luar biasa. Ternyata hafal Bapak. Bapak siapa namanya? Pak Bambang. Wah, kayaknya cocok kalau jadi pembicara selanjutnya ya teman Bapak-bapak ya. Ya kan? Di situ dikatakan bahwa ada nggak ya? Nggak ada ya? Boleh di next. Coba yang hafal tadi Bapak Bambang boleh lebih keras lagi suaranya. Jangan lihat dong, tadi kan hafal. Oke. Amin, kasih tepuk tangan dulu ya kan buat firman Tuhan. Oke, thank you Pak Bambang. Nah, jadi pesan ngerjain. Oke, Pak Jupiter ya? Oh, Pak Jupiter, baik, maaf. Ternyata jemaat sini bisa bercanda juga ya. Luar biasa loh, makasih loh Pak Jupiter. Oke, next. Nah, kira-kira video apa sih? Tadi dari video yang ditampilkan tentunya saya percaya, saya yakin dan percaya bahwa setiap bapak-bapak, saudara semua pasti memiliki penangkapan yang berbeda-beda. Betul ya? Tapi ada yang ditangkap, benar nggak? Seperti itu. Yuk, kalau kita udah tahu akhirnya Tuhan itu adalah hari depan yang penuh harapan, yang yuk kita setia. Amin. Yang mau setia katakan amin. Gini, nah lalu kita setia terus. Kalau kita dalam mengikuti Tuhan, bapak-bapak, saudara semua, Tuhan tuh nggak pernah janji loh, bahwa setiap kali kita mengikut Tuhan tuh jalanan selalu rata. Amin. Kan kita bayangannya ikut Tuhan lurus. Saya mau katakan hari ini itu pandangan yang salah bapak-bapak. Ikut Tuhan itu memang gak enak. Yang enak itu namanya hasilnya. Mana ada orang yang ikut lomba nasional ya. Enak. Ada yang enak. Ada atlet di sini. Boleh angkat tangan atlet. Jupiter atlet ya Pak Jupiter ya. Atlet ya. Ntar saya dikerjain lagi, kapok saya nanti ya. Oke. Nah, ya kan dalam mempersiapkan suatu perlombaan, dia pasti akan melalui yang namanya cedera, pegel, sakit, nggak enak badan ya kan. Nggak enak, tapi yang enak itu hasilnya sekali lagi. Nah, keadaan seperti ini, keadaan kita di tempat ini, saya yakin dan percaya itu bukan maunya kita, benar nggak? Ada nggak yang memiliki tujuan hidup gua masuk penjara? Nggak ada, oke? Nggak ada yang seperti itu. Tapi kan kalau ada peribahasa yang mengatakan nasi udah jadi bubur, hari ini saya mau katakan bahwa bubur itu kalau ditambahin kacang, ayam, emping, cakwe, apalagi? Enggak cocok dong, Mas. Bubur, mungkin Pak Jupiter mau jualan bubur bakmi. Nggak ada Pak, mohon maaf. Oke. Nah, peribahasa boleh bilang nasi udah jadi bubur, tapi saya mau bilang hari ini bahwa bubur itu kalau ditambah kacang, kecap, emping, cakwe, apalagi itu, kerupuk, ya kan telur telur setengah matang. Saya mau katakan bubur itu bisa jadi berkat bapak-bapak. Benar nggak? Bisa jadi berkat. Tuhan tuh nggak pernah kehabisan cara ketika kita udah melenceng. Tuhan tuh nggak pernah kehabisan cara. Dia bisa menggunakan berbagai macam cara untuk membuat kita
kita kembali kepada jalan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tapi permasalahannya seringkali adalah kita mau taat nggak? Benar nggak? Kita tahu itu salah, kenapa kita lakukan? Itulah manusia, makanya kita butuh Tuhan. Amin, Bapak-bapak. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu, yuk Bapak-bapak, saudara semua. Selama kita masih ada, ini kabar baik, ini kabar gembira. Selama kita masih ada, nggak ada kata terlambat. Amin. Terlambat itu kalau kita udah berada di satu tempat yang dimana ukurannya 2x1. Itu udah terlambat. Karena kita mau ngapa-ngapain udah nggak bisa. Betul ya? Tapi selama kita masih ada, yuk lihat rencana Tuhan. Jangan hanya mau menjadi pendengar. Orang bersaksi, wah hidupnya enak ya. Ya, tapi itu orang itu bukan kamu. Bagaimana kamu bisa menjadi orang yang bersaksi? Amin. Karena firman Tuhan bilang, jadilah saksi, pergilah, jadikanlah semua bangsa saksiku. Amin. Rencana Tuhan itu indah. Seperti itu. Nah, saya mau katakan bahwa rencana Tuhan itu adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Seperti yang tadi saya bilang, ya kan. Dan saya yakin dan percaya bahwa selama kita masih ada itu, rencana Tuhan masih on the way terus dalam hidup kita. Supaya kita sampai kepada rencana Tuhan. Nah, ini dia yang tadi saya katakan, bahwa lagu itu ada di dalam khotbah saya pada siang hari ini. Ada satu lagu yang sangat memberkati sekali hidup saya. Dan saya akan membagikan ini juga kepada bapak-bapak dan saudara-saudara semua. Tapi puji Tuhan ya bapak-bapak udah tahu lagunya. Jadi udah nggak asing sama lagu ini. Lagu ini berkata seperti ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Seringkali kan kita nyanyi cuma nyanyi aja. Benar apa benar? Benar. Seringkali kita hanya nyanyi dan kita tidak memperhatikan apa yang kita nyanyikan. Coba kita renungkan. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Kita tahu kalau doa itu nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan nggak akan jawab. Amin. Tuhan, istri dia cantik, aku mau punya dia. Datang cek selingkuh. Ya kan, tahu ketahuan di penjara, contoh, aku nggak tahu ya kalau selingkuh di penjara aku nggak tahu. Ya kan, yang aku tahu di penjara itu kayak narkoba, terus merampok, ya kan. Tapi kalau selingkuh aku nggak tahu dia masuk penjara atau enggak ya bapak-bapak ya, seperti itu. Nah, Tuhan nggak akan selalu menjawab doa kita untuk kebaikan kita. Makanya ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan buruk, langsung dikeluarin. Kenapa dikeluarin? Alkitab bilang, jangan sampai dia makan buah pohon kehidupan. Kalau dia makan pohon itu, maka dia akan hidup selama-lamanya. Betul? Alkitab mencatat demikian. Seperti itu. Nah, lalu di lirik selanjutnya bilang, namun dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Yang tahu masa depan kita Tuhan atau kita? Tuhan. Lalu kenapa kita ngatur Tuhan? Oh, luar biasa ya. Seringkali tanpa kita sadari, kita tuh mengatur Tuhan. Tuhan, aku maunya begini. Ya kan? Kayak tadi, aku haus, Tuhan, kirimin aku air. Ya kan? Nggak dikirimin. Seringkali Tuhan tuh mau ngelihat kita, mau ngelihat proses, mau ngelihat hati kita. Apakah kita hanya datang sama Tuhan? Bayangin ya bapak-bapak saudara. Kalau seandainya yang tadi itu berdoa air tiba-tiba dikasih air segalon. Ya kan? Terus semua keinginannya dipenuhi. Tuhan tuh bisa dijadiin jin loh teman-teman. Bapak-bapak saudara semua. Kita butuh datang sama Tuhan minta brek. Butuh lagi datang sama Tuhan minta brek. It is not good. Itu nggak baik buat kehidupan kita. Makanya Tuhan mau memproses hidup kita. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang gampangan. Orang-orang Kristen yang meminta-minta. Tuhan gak mau itu. Ya kan? Tuhan tahu yang terbaik dan dia akan memberikan yang terbaik di waktunya Tuhan. Amin. Bukan waktu kita bapak-bapak, saudara-saudara semua. Bukan waktu kita. Lalu di lirik selanjutnya berkata, izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Nah ini dia yang tadi saya bilang. Apakah kita udah mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita?
Apakah kita sudah mengizinkan Tuhan untuk mengambil alih hidup kita? Apakah kita sudah menjadikan Yesus sebagai batu penjuru dalam hidup kita? Seperti itu. Yuk, bapak-bapak, saudara semua, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk izinkan Tuhan yuk ambil alih hidup kita. Karena apa kalau itu terjadi? Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Amin. Seringkali percaya kita akan diberkati. Amin. Ya kan, percaya. Tahu arti kata percaya enggak? Percaya itu bukan pada saat keadaan yang baik-baik saja, lalu kita percaya sama Tuhan. Saya mau katakan, itu bukan percaya. Contoh, saya punya uang 100 ribu. Ya kan, mobil saya kehabisan bensin. Dan di ujung sana 100 meter ada pom bensin. Perlukah kita untuk percaya untuk bisa membeli bensin 10 liter? Enggak perlu percaya. Harga bensin 10 liter itu 100 ribu, bapak-bapak. Kita bisa datang ke pom bensin itu, dan kita bisa kasih uang ke bapak ibunya, lalu diisi, lalu penuh bensin mobil kita. 10 liter, bukan penuh, ya kan? 10 liter. Tapi yang dinamakan percaya, pada saat engkau divonis hukuman mati. Pada saat kita divonis hukuman mati, atau pada saat kita divonis dokter, kanker stadium akhir, dan gak ada kesempatan untuk hidup. Wow. Apakah kita masih percaya? Itu yang dinamakan percaya, bapak-bapak, saudara semua. Amin. Dan ketika kita percaya, firman Tuhan tuh gak pernah bohong. Firman Tuhan tuh ya dan amin. Lalu di refnya bilang, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Mungkin pada saat ini doa bapak-bapak, saudara semua gak dijawab. Ya kan? Tapi bapak-bapak dan saudara harus tahu bahwa Yesus itu mendengar. Mendengar setiap doa bapak-bapak semua. Ya kan? Di lirik selanjutnya, Yesus menjawab. Jadi Tuhan tuh nggak hanya tidak menjawab, tapi di lirik ini juga Yesus tuh menjawab. Lebih dari yang kuharapkan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa yang tahu hidup kita itu siapa? Tuhan. Ya kan? Kita boleh berencana, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat. Sekali lagi, dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Amin. Dan di waktu yang tepat, Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, semua indah pada waktunya. Amin. Ini yang namanya hasil. Ku kan melihat apa? Dia jadikan semua. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa ya. Asal kita mau taat, asal kita mau setia, Tuhan akan jadikan itu indah semuanya. Amin. Di kitab yang tadi ya, tadi kan baru amin mengenai indah pada waktunya ya. Tahu nggak kalau sebenarnya itu ada lanjutannya? Tahu nggak ada lanjutannya? Kita baca ya. Boleh di next? Nah, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Amin. Amin. Seringkali kita hanya baca sampai sini. Nggak ngelanjutin kalimat selanjutnya. Padahal di kalimat selanjutnya berkata, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itu dia. Kenapa? Kenapa kita nggak bisa menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir? Boleh di next. Ini dia. Ya, klik sekali. Karena ketidaktaatan kita. Itu dia. Itu yang menyebabkan kita nggak bisa menyelami pekerjaan Allah tuh dari awal sampai akhir. Padahal kita semua tuh tahu bahwa akhirnya tuh indah loh bapak-bapak. Seperti itu. Ya kan? Yang Tuhan mau itu kita tuh seringkali kenapa kita nggak bisa taat? Karena kita mementingkan keinginan daging kita, benar nggak? Keinginan daging kita lebih kuat dibanding keinginan Tuhan. Itu seringkali yang membuat kita gagal melihat rencana Tuhan. Lalu yang kedua, boleh diklik sekali lagi.
Dan pada akhirnya karena ketidaktaatan kita dan karena kita nggak melihat jawaban Tuhan dikarenakan ketidaktaatan kita, kita menjadi kecewa. Kecewa karena apa? Karena keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Dan nggak sedikit bapak-bapak teman-teman yang meninggalkan Tuhan. Pernah punya teman gak yang meninggalkan Tuhan hanya gara-gara doanya gak dijawab. Hanya karena keadaannya selalu buruk terus pas ikut Tuhan. Lalu dia pergi meninggalkan Tuhan. Ada bapak-bapak punya teman yang seperti itu? Ada, ya kan? Ini orangnya. ini jujur apa pengakuan? Jujur ya, haleluya. Tapi saya nggak percaya. Kenapa? Karena dia ada di tempat ini. Jadi saya yakin dan percaya bahwa masih ada hati, ya kan? Ya kan yang tetap mencari Tuhan. Amin. Seperti itu. Nah, itu yang kedua membuat. Jadi pada akhirnya kita kecewa sehingga kita nggak bisa menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Saya selalu katakan gini sama anak-anak rohani saya. Kalau seandainya engkau kecewa, itu dapat menambah sehasta umurmu. Kecewa setiap hari. Kecewa setiap hari. Itu saran saya. Kalau kecewa itu bisa membuat bapak-bapak panjang umur, bebas dari tempat ini, kecewa setiap hari Pak. Benar. Benar. Kalau seandainya itu bisa. Tapi faktanya, kenyataannya, kecewa itu hanya membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Kecewa itu kenyataannya seringkali membuat kita semakin nggak percaya Tuhan. Benar nggak? Itu dia. Oleh sebab itu jangan kecewa. Amin. Yes. Seperti itu. Nah lalu itulah sebabnya di Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Nah ini dia. Ya kan? Ada firman Tuhan bilang kayak gini. Jadi ini firman dari Yakobus ya kan, yang ditujukan kepada orang-orang yang sombong. Saya yakin dan percaya di sini nggak ada orang sombong, amin, amin ya kan. Yaitu bagi mereka, nih ini adalah orang yang berjalan tanpa Tuhan. Ini adalah orang yang membuat suatu perencanaan tanpa Tuhan. Kita lihat apa kata Alkitab. Bagi mereka yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ada yang salah nggak sih? Ada yang salah nggak sih sama kalimat ini? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Ya kan? Nah, padahal mereka tuh nggak tahu. Yang jadi masalah itu karena mereka tuh mengandalkan pemikirannya sendiri. Yang jadi masalah itu adalah mereka tuh mengandalkan kemampuannya sendiri. Seperti itu. Sedangkan firman Tuhan berkata, padahal mereka tuh nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi hal itu tidak berarti kita harus punya rencana. Amin. Seperti yang saya katakan di awal, setiap kita harus punya rencana. Tapi kita harus beri catatan seperti ini. Yakobus aja bilang, jika Tuhan menghendaki, jadilah kehendakmu. Itu ada di dalam doa apa tuh? Bapa kami, tadi baru dinyanyiin ya, tadi saya dengar dari sana. Jadilah kehendakmu, amin. Seperti itu, jadi libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, amin. Yes, lalu boleh di next, ini kita sudah mendekati poin akhir. Bagaimana? Nah ini dia, bagaimana cara kita untuk mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita? Boleh di next satu kali. Membangun hubungan intim kita sama Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 sampai 7 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Amin. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Maka dia, wow, ini dia kuncinya. Maka dia, Alkitab katakan, akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberikan pengampunan dengan limpah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Makanya saya selalu bilang, terlambat itu hanya untuk orang-orang yang udah berada di ukuran 2x1, itu udah terlambat. Tapi di tempat ini belum terlambat ya bapak-bapak saudara semua. Tetap semangat melayani Tuhan, amin. Wow. Lalu yang kedua, boleh diklik sekali.
Baca firman Tuhan. Siapa yang bapak-bapak di sini baca firman Tuhan itu tiap hari? Tiap hari ya, bukan tiap event. Bukan tiap event. Atau jangan-jangan setiap hari ada ibadah di sini. Wah, pantes. Oke, kalau gitu pertanyaannya saya perbaharui. Siapa di antara kita di sini bapak-bapak saudara semua yang kalau pagi baca Alkitab saat teduh? Wah, ini baru. Ini ya kan? Kalau event tuh nggak ada bedanya kita sama pengikut, nggak ada bedanya kita sama orang-orang yang pada saat ada event, ya kan? Ini yang dimaksud bangun hubungan intim itu seperti itu. Bangun pagi-pagi, cari waktu kita sama Tuhan berdua. Itu dia. Sebab di 2 Korintus, kenapa kita harus baca firman Tuhan? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata bahwa segala tulisan amin. Luar biasa ya. Benar, udah jadi pembicara aja selanjutnya nih Pak Jupiter ya. Luar biasa ya. Itu dia, itu gunanya kita baca Alkitab Bapak-bapak. Karena apa? Karena setiap tulisan yang ada di Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Yang memang bermanfaat untuk mengajar. Mengajar siapa? Mengajar kita. Untuk menyatakan kesalahan. Pernah gak sih bapak-bapak saudara semua ketika kita baca Alkitab, iya ya ternyata gue gak boleh begini. Saya sendiri sih pernah dan sering sampai saat ini. Ya kan? Itu menegur, mengingatkan. Itu dia, itulah sebabnya kenapa kita harus baca firman Tuhan. Lalu menyatakan kesalahan untuk, perhatikan. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Kita tahu kita salah, kita perbaiki. Yang mau katakan amin. Amin. Dan yang terakhir, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yes, poin ketiga. Taat melakukan firman Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan bahwa jikalau engkau mengasihi aku, Yesus, Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan di tempat ini? Berarti masih ada yang belum ya. Saya melihat nggak semua angkat tangan. Jadi nggak semua mengasihi Yesus. Nggak apa-apa ya kan. Itu jujur namanya. Jadi itu menjadi bahan cross check kita. Bahwa kenapa keadaan gue gini-gini aja. Ya kan. Itu artinya lu nggak ngandelin Tuhan. Simple. Ya kan. Dalam hal, firman Tuhan bilang perkara kecil aja nggak setia. Bagaimana lu bisa melihat perkara yang besar. Amin. Wow. Seperti itu. Nah, kalau kita tadi angkat tangan, jikalau kamu mengasihi aku, maka firman Tuhan katakan, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Ya, boleh di next. Ya, udah ada tulisannya ya, saya lupa hapus. Tadi saya mau nanya, ini gambarnya siapa? Ya. Itu Paulus. Tahu nggak Paulus itu dulunya siapa? Udah ada namanya Saulus, ya kan? Tahu nggak Saulus itu siapa? Boleh di next satu kali? Oh, ntar dulu, ya kan? Paulus itu orang Yahudi. Next, kedua. Orang yang taat dengan hukum Taurat, bapak-bapak. Itu Saulus. Yang ketiga. Seorang penganiaya pengikut Kristus. Itu yang tadi Pak Jupiter katakan. Namun saya mau tambahin satu lagi yang kurang. Saya lupa masukin di situ. Tahu apa? Orang yang dipilih oleh Tuhan. Wow. Saulus aja bisa dipakai Tuhan. Apalagi bapak-bapak. Emangnya bapak-bapak saudara membunuh orang Kristen? Enggak. Benar enggak? Enggak. Tuhan bisa memakai Saulus. Tuhan juga bisa memakai setiap kita yang di tempat ini yang percaya. Katakan amin. Ya kan? Itu ada di kisah Rasul 9 ayat 15. Boleh dibuka Bapak Jupiter. Oke, kita buktikan yuk. Masa sih Saulus dipilih Tuhan? Ada ayatnya, bukan saya yang katakan. Silakan di dalam kisah Rasul 9 ayat yang ke-15. Wow, amin. Itu perkataan Yesus kepada Ananias. That's it, betul. Ya kan? Tahu kan? Dia membunuh, dia seorang Yahudi taat hukum,
dulunya. Tapi ketika dia dalam perjalanan menuju Damsyik, itu nggak perlu diceritain lagi karena bapak-bapak pasti udah tahu ceritanya. Kenapa? Buta, nggak bisa lihat karena cahaya yang mengelilinginya. Setelah itu ada suara yang datang. Saulus, mengapa engkau? Itu dia ya kan. Kayaknya bapak jadi saya ngomong nanti ada yang menjelaskan. Luar biasa banget ya. Nah, setelah Saulus dipanggil Tuhan dan dia bertobat, boleh di next. Tiba-tiba ini dia. Hanya orang-orang yang setia dan yang taat yang bisa mengalami ini bapak-bapak. Pertama, dia akan menjadi orang yang paling berpengaruh. Saya yakin dan percaya di tempat kita, di tempat ini juga ada orang yang akan sangat berpengaruh ketika kita taat dan setia. Next. Lalu penulis terbanyak di dalam kitab Perjanjian Baru. Next. Seorang pemimpin. Next. Orang yang pintar. Paulus ini orang yang pintar, bapak-bapak saudara semua. Next. Dan seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Dari orang yang bukan siapa-siapa. Mungkin kalau si ini Ananias aja tuh bertanya-tanya. Masakah orang seperti ini bisa engkau pakai Tuhan? Ananias aja sampai nanya gitu loh. Tapi Tuhan tuh gak mandang rupa kita, amin. Gak mandang siapa kita. Kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan pastikan akan mencapai tujuan. Asal taat dan setia. Always taat dan setia. Ya kan? Nah, jadi kesimpulan pada siang hari ini adalah, oke, gimana? Udah lapar ya bapak-bapak ya. Oke, kita tetap dalam kesimpulan. Kita tetap dalam kesimpulannya. Oke, jadi kalau kita mau melihat rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita, yang pertama kita harus apa? Bangun hubungan intim kita sama Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus baca firman Tuhan. Lalu yang ketiga, kita taat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sebab Alkitab katakan janganlah hendaknya engkau hanya menjadi pendengar. Tetapi engkau harus jadi pelaku. Karena kalau enggak, kamu tuh namanya menipu diri sendiri. Amin. Sekian dan Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Dan saya mengundang para pemain musik, song leader dan singers boleh maju ke depan. Dan kita menyanyikan satu lagu itu lagi ya. Seperti itu, oke? Yes. Itu dia. Perhatikan ya, bapak-bapak saudara semua, jangan hanya bernyanyi, tapi direnungkan. Amin. Kalau nyanyi, anak kecil pun bisa nyanyi. Tapi kalau merenungkan, anak kecil belum tentu bisa merenungkan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat,
jadikan semua. Ku kan melihat, Dia jadikan Mari semua. katakan sekali lagi, bukan melihat. Ku kan melihat, Dia jadikan semua. Haleluya. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Engkau akan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Hamba-Mu telah selesai berbicara Bapa, tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu yang tadi bagikan Tuhan, itu boleh menjadi rema bagi setiap kami yang mendengarkannya Bapa. Dan kami juga tidak mau hanya menjadi pelaku firman, kami tidak mau hanya mendengar saja Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap benih yang ditabur di tanah yang subur Tuhan, benih itu Tuhan akan menghasilkan buah. Dan buah itu Tuhan, buah yang kami hasilkan itu bukan untuk diri kami sendiri Tuhan, tapi buah yang kami hasilkan itu Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami ya Bapak. Sehingga orang-orang di sekitar kami dapat merasakan buah kebenaran yang kami hasilkan dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan Bapak. Kami bersyukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin.